Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Uniki. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Januari 2022. Di mana film ini menceritakan tentang seorang perwira polisi yang berhasil memecahkan misteri di balik penyerangan terhadap seorang pejabat pemerintah yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kejadian tabrak lari yang menewaskan sepasang suami istri di jalan. Dan di waktu yang sama, seorang wanita dibawa ke ruangan UGD. Lalu esok harinya media memberitakan tentang seorang kolektor distrik atau camat bernama Subba Laksmi yang diserang secara brutal oleh orang tak dikenal tadi malam. Dan dia dibawa ke ruangan UGD dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan berita itu pun dilihat oleh seorang polisi yang sedang cuti bernama Abi, yang terlihat terkejut dan langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian kita pun diperlihatkan latar belakang dari Subba Laksmi sebelum ia menjadi camat. Laksmi tinggal di sebuah desa di distrik Godavari dan Laksmi tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan hari itu ayah Laksmi bernama Ramulu sedang gelisah menunggu hasil dari putrinya yang mengikuti ujian kolektor di kota. Walaupun mereka dari keluarga tidak kaya, tetapi Ramulu sangat memikirkan pendidikan putrinya. Apa yang dicita-citakan Laksmi dan ayahnya akhirnya tercapai, karena Laksmi lulus ujian kolektor dan akan bekerja sebagai camat di distrik Godavari. Nana. Iya, nisamamente. Laksmi dan orang tuanya pun mendatangi rumah paman Laksmi untuk memberitahukan kabar baik ini. Dan paman Laksmi pun ikut bahagia mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, Laksmi pun resmi bekerja sebagai camat di distrik Godavari. Dan di hari pertamanya bekerja, salah satu pegawai senior di sana pun tidak terlalu memperdulikan Laksmi sebagai kolektor baru. Karena selama 40 tahun ia bekerja di sana, sudah ada 20 kolektor yang berganti. Tetapi, tidak ada satupun kolektor yang membuatnya salut dengan cara kerja mereka karena selalu dikalahkan dengan uang. Tidak lama kemudian, salah satu anak buah menteri datang ke sana menemui Laksmi dengan cara yang tidak sopan. Lalu pria itu pun dengan sombongnya meminta Laksmi menandatangani sebuah berkas kepemilikan lahan seluas 20 hektar di desa. Dan jika Laksmi menandatanganinya, maka ia akan memberikan cek untuk Laksmi. Tetapi jika tidak, pria itu mengancam Laksmi dengan hal-hal yang buruk. Akan tetapi Laksmi yang sangat menghormati pekerjaannya untuk kesejahteraan warga di desa, ia dengan lantang menolak menandatangani berkas tersebut. Bahkan Laksmi mengancam balik anak buah menteri, lalu pergi meninggalkannya. Karena hal tersebut, dan dengan dedikasinya yang sangat tinggi, ia pun mendapat rasa hormat dari para pegawainya dan juga masyarakat di distrik Godavari. Kembali ke kejadian di rumah sakit, di mana ketika Abi tiba di sana dan melihat keadaan Laksmi dari luar kamar, Abi terlihat sangat marah. Ditambah Abi mendengar dari dokter yang mengatakan jika Laksmi diserang dengan brutal dan seperti sudah direncanakan. Karena sedang cuti, Abi pun menyelidiki sendiri kasus penyerangan itu dengan memeriksa beberapa koran yang berhubungan dengan pemberitaan Laksmi sebagai camat.
Akan tetapi hingga beberapa hari, teman Abi yang juga seorang polisi bernama Ajay mengatakan jika polisi masih belum menemukan petunjuk dari kasus penyerangan itu. Tetapi Abi sudah mempersiapkan semuanya, dan ia lalu mengajak Ajay untuk menyelidiki sendiri kasus ini. Dan mereka pun langsung pergi ke kantor Laksmi untuk mencari petunjuk. Tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun di sana. Esok harinya Abi bersama Ajay memulai penyelidikan mereka dengan mendatangi dan menginterogasi beberapa orang yang memiliki masalah sebelumnya dengan Laksmi yang diberitakan di koran. Karena mungkin saja mereka menyimpan dendam kepada Laksmi dan melakukan penyerangan. Tetapi dari 2 orang yang mereka interogasi di awal, Abi merasa jika mereka bukanlah pelakunya. Lalu mereka pun kembali ke kantor Laksmi untuk memeriksa CCTV. Tetapi petugas di sana mengatakan jika rekaman CCTV-nya hilang karena masalah server. Dan itu membuat Abi marah dan ia meminta petugas CCTV untuk segera memperbaiki dan mengirimkan padanya. Lalu saat mereka keluar dari sana, terlihat seorang pria tua bernama Swami bersama putranya yang bisu memohon pada petugas di sana untuk bertemu dengan Laksmi. Tetapi karena Laksmi masih di rumah sakit, mereka pun hanya duduk di sana. Abi yang melihat itu mendatangi mereka dan bertanya mengapa pria itu ingin menemui Laksmi. Lalu pria itu pun menceritakan jika suatu hari ia datang menemui Laksmi dan meminta Laksmi untuk pergi ke desa mereka, yaitu desa Ramapuram. Dan ketika Laksmi datang ke sana, ternyata di desa mereka memiliki masalah, yaitu pupuk palsu yang mereka beli dari pabrik. Dan karena pupuk itu, satu desa mengalami gagal panen dan membuat banyak warga desa yang memilih bunuh diri karena hal tersebut. Sebab mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli pupuk tetapi tidak ada hasil. Dan pabrik pupuk tersebut adalah milik seorang menteri di sana. Laksmi yang mengetahui itu, tanpa pandang bulu, ia pun langsung menandatangani berkas penyitaan pabrik pupuk tersebut. Hal itu membuat putra menteri marah dan mendatangi Laksmi di kantornya. Dan lagi-lagi mereka mengancam Laksmi dan menyuruh Laksmi untuk mencabut kembali berkas penyitaan pabriknya. Atau hal yang tidak diinginkan terjadi pada Laksmi. Mendengar ancaman tersebut, Laksmi justru tersenyum. Karena ia merekam dan menyiarkan secara langsung saat putra menteri mengancamnya. Dan itu membuat putra menteri marah lalu pergi dari sana. Putra menteri tidak pernah melupakan kejadian itu yang sudah membuatnya malu. Dan ia mengatakan pada temannya jika dirinya akan membunuh Laksmi dengan cara yang sadis. Lalu pada malam harinya, anak buah menteri membakar pemukiman desa yang sudah melaporkan masalah pupuk pada Laksmi. Mengetahui hal itu, Laksmi pun malam harinya mendatangi desa dan bertemu dengan warga di sana. Laksmi yang merasa bersalah atas kejadian itu meminta maaf kepada warga. Walaupun apa yang dilakukannya sudah benar, tetapi karena masalah tersebut warga desa yang harus menanggung resikonya. Lalu saat ia akan pulang, mobilnya mengalami pecah ban di tengah hutan. Supir Laksmi pun turun dan mencari bantuan. Kemudian asisten Laksmi turun dan menunggu di luar mobil. Akan tetapi tidak berselang lama, ketika Laksmi memanggil asisten yang bernama Murti, ternyata Murti sudah tidak ada di dekat mobil. Laksmi pun turun dari mobil dan mencari Murti. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara Murti dari dalam hutan. Laksmi pun langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari Murti. Tetapi tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh orang yang menggunakan penutup wajah yang membuat Laksmi pingsan.
Dan ketika pria itu ingin membawa Laksmi, tiba-tiba ia dilempar batu oleh putra suami yang bisu. Karena sebelumnya ia melihat mobil Laksmi yang terparkir dalam posisi mesin yang masih menyala. Ia pun lalu pulang dan memberitahukan warga di desa. Melihat banyak warga yang datang, pria yang menyerang Laksmi pun melarikan diri. Setelah itu Abi dan Ajay menemui Laksmi yang sudah sadar. Ajay berasumsi jika yang menyerang Laksmi adalah anak buah menteri, karena Laksmi telah menutup pabrik pupuk miliknya dan juga mempermalukan putranya di media. Akan tetapi sang menteri tiba-tiba datang ke sana untuk menjenguk Laksmi. Menteri pun mengatakan di depan Laksmi, Abi dan Ajay, jika orang-orang berpikir kalau dirinya lah yang memerintahkan penyerangan kepada Laksmi. Karena itulah menteri datang untuk mengklarifikasi secara langsung kepada Laksmi jika ia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menyerangnya. Karena tradisi di desa menteri, mereka sangat menghormati wanita. Setelah menteri pergi, Abi mendapat telepon dari petugas CCTV yang ingin mengirimkan rekaman CCTV kepadanya. Tetapi tiba-tiba petugas itu berteriak dan ternyata ia telah diculik oleh pelaku yang menyerang Laksmi. Dan Abi yang mendengar itu pun menjadi panik. Sang pelaku lalu membunuh petugas CCTV, lalu membakar bukti rekaman yang dibawanya. Esok harinya saat Abi mengetahui jika petugas CCTV telah dibunuh, ia pun sangat marah. Ditambah ia belum menemukan petunjuk apapun dari kasus ini. Dan alasan Abi ingin membantu Laksmi adalah karena Abi masih mencintai Laksmi. Walaupun mereka tidak akan pernah bisa bersatu karena kesalahan Abi di masa lalu, yang membuat Laksmi tidak bisa menerima cinta Abi. మా నాన్న దాటే రావాలి అలాంటిది జాగ్రత్త bye. Lalu suatu malam ketika Abi mengantar Ajay pulang, dan saat Ajay turun dari mobil, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil. Abi langsung membawa Ajay ke rumah sakit. Untungnya setelah dilakukan tindakan, Ajay tidak mengalami masalah yang serius. Kemudian esok malamnya, karena melihat kondisi Laksmi yang sudah membaik, Abi mengajak Laksmi ke desa Ramapuram untuk bertemu warga di sana yang bahagia melihat Laksmi yang sudah pulih. Dan di sana Laksmi dan Abi bertemu dengan putri kepala desa Ramapuram yang meninggal karena kecelakaan di awal film atau malam yang sama dengan malam Laksmi diserang. Dan di sana juga Abi melihat gambar dari putra suami yang bisu, di mana gambar itu adalah gambar yang ia ingat pada malam Laksmi diserang. Kemudian Abi mendapat telepon dari Ajay. Akan tetapi ternyata Ajay sudah diculik oleh pelaku dari rumah sakit. Abi pun memohon pada pelaku agar melepaskan Ajay dan membiarkannya pergi. Namun pelaku tersebut justru mendorong Ajay yang duduk di kursi roda ke jurang, dan Ajay pun tewas malam itu. Beberapa hari kemudian, Abi melihat mobil putih yang lewat di depannya, di mana mobil tersebut memiliki desain lambang yang sama dengan gambar putra suami. Abi pun langsung mengejar mobil tersebut, tetapi ia justru hampir ditabrak oleh seorang pria yang mengendarai motor. Ternyata pria tersebut adalah pria yang menabrak Ajay malam itu. Tetapi sang pria mengatakan jika dia tidak ada hubungannya dengan kecelakaan malam itu. Karena ketika ia ingin pulang dalam keadaan mabuk, tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh seseorang. Dan ketika ia sadar, ia sudah berada di kantor polisi. Dan mobil itu sekarang ditahan di kantor polisi. Abi yang merasa jika pelakunya pasti orang yang sama dengan yang menyerang Laksmi dan membunuh Ajay,
Ia pun langsung pergi ke kantor polisi untuk memeriksa mobil tersebut. Tetapi setelah ia memeriksa mobilnya, Abi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Akan tetapi, ketika Abi yang dalam keadaan marah lalu menutup pintu mobil dengan kencang, ia pun menemukan sebuah kertas truk yang terhempas dari dalam mobil. Dan truk itu dari sebuah restoran. Abi pun langsung pergi ke restoran tersebut lalu meminta detail dari pemesanan di truk itu, di mana pesanan itu berasal dari sebuah hotel. Abi langsung mendatangi hotelnya dan bertanya pada resepsionis tentang pengunjung hotel yang memesan makanan dari restoran. Tetapi karena banyak pengunjung yang datang dan pergi setiap harinya, resepsionis pun tidak tahu siapa yang memesan makanannya. Abi pun meminta izin untuk memeriksa setiap kamar di sana. Akan tetapi ia tidak menemukan siapa yang memesan makanan tersebut. Dan ketika ia kembali ke meja resepsionis, ternyata petugasnya sudah berganti. Dan di meja resepsionis, Abi melihat ada bungkusan makanan yang dipesan oleh petugas kamar hotel, di mana pesanan di struknya sama persis dengan pesanan di struk yang dimiliki Abi. Dan petugas resepsionis mengatakan jika petugas kamar hotel sudah memesan makanan yang sama selama 10 hari terakhir. Abi lalu menunggu orang yang akan mengambil makanan yang dipesan. Dan tidak lama kemudian, petugas kamar hotel pun keluar dan membawa makanan tersebut. Abi pun lalu mengikuti petugas itu hingga ke sebuah gedung rumah susun. Dan ternyata petugas hotel itu hanya membawakan makanan yang dipesan ke sebuah kamar di sana. Setelah petugas itu pergi, Abi pun langsung masuk ke dalam untuk memeriksa. Dan ternyata pemilik kamar tersebut adalah pria yang membawakan teh ke ruangan Abi. Dan dari ruangan Abi lah, ia mengetahui jika Abi sedang menyelidiki orang yang menyerang Laksmi, yaitu dirinya. Abi langsung menyerang dan memukuli pria tersebut hingga babak belur. Lalu pria itu pun dibawa ke hadapan Laksmi dan juga orang tua Laksmi beserta pamannya. Dan ternyata Laksmi dan keluarganya mengenal pria itu yang bernama Wiswa. Dan itu membuat mereka terkejut. Karena Wiswa bekerja untuk paman Laksmi dan keluarga mereka sudah lama. Wiswa sebenarnya terobsesi dengan Laksmi dan ingin memiliki Laksmi. Tetapi karena Laksmi yang sekarang sudah berubah menjadi kolektor distrik, membuat Wiswa frustasi karena semakin jauh dari Laksmi. Karena tidak bisa mendapatkan Laksmi, obsesi Wiswa pun berubah menjadi ingin menghancurkan kehidupan Laksmi. Ditambah, ada seseorang juga yang membenci Laksmi dan memerintahkan Wiswa melakukan semua ini dan membunuh Laksmi. Tetapi Wiswa tidak mau memberitahukan siapa orangnya. Mendengar itu, Abi pun tertawa. Karena Abi sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan orang itu adalah keluarga Laksmi sendiri. Nenek! Karena terpojok, akhirnya paman Laksmi pun mengakui jika dirinya lah yang memerintahkan Wiswa melakukan semua ini. Dan itu membuat Laksmi dan orang tuanya sangat terkejut. Dan alasannya, karena paman Laksmi iri dengan yang dimiliki Laksmi sekarang. Padahal Laksmi dan orang tuanya dulu bekerja untuknya. Tetapi sekarang jauh di atas mereka. Ditambah, paman Laksmi mengatakan jika penyebab putrinya meninggal adalah kesuksesan Laksmi. Di mana Laksmi lulus ujian kolektor, sedangkan putrinya gagal. Dan itu yang menyebabkan putrinya bunuh diri. Dan karena itulah ia mulai membenci Laksmi. Bahkan setelah Laksmi menjadi kolektor, dan ketika Laksmi menyita dan menutup pabrik pupuk milik menteri, itu pun berpengaruh terhadap bisnis penjualan pupuk miliknya.
దండాలు పెట్టేవారు. అలాంటిది పిన్నోళ్ళలాగానే ఉండాలి, తల దించుకొని ఉండాలి. Dan ketika ia memergoki Wiswa sedang mengintip Laksmi yang sedang mandi, ia pun menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkan Wiswa. చేసుకుంటావా? చేసుకుపో. Mengetahui semua itu membuat Laksmi benar-benar tidak percaya jika paman dan bibinya yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri tega melakukan semua ini padanya. కాదు కాదు అదే పక్కింటి లక్ష్ము మనం గెలిచినప్పుడు మొదటి స్వార్థ. Di akhir film, setelah Laksmi melakukan jumpa pers, media pun memberitakan penangkapan terhadap menteri dan putranya atas kasus pembakaran pemukiman desa, bersamaan dengan penangkapan paman dan bibi Laksmi. Dan Subha Laksmi kembali mengisi posisinya sebagai kolektor distrik. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Uniki, di mana orang yang memerintahkan penyerangan terhadap Laksmi adalah keluarga dekatnya sendiri yang iri dengan karir Laksmi. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.